الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. Saat kita sedang melaksanakan ibadah umroh, terkadang kita menjumpai sesuatu yang sangat unik. Di antaranya adalah orang yang melaksanakan sholat berjamaah dengan mengikuti imam yang ada di Masjidil Haram, padahal sedang nggak ada di Masjidil Haram. Terkadang sebagian dari kita hanya melaksanakan sholat berjamaah di tepian jalan karena udah terlanjur qomat dan terlalu jauh, sehingga kalau memaksakan masuk ke masjid pun nggak akan nutut untuk ikut sholat berjamaah. Atau kadang-kadang ada juga yang seperti yang saya lakukan, yaitu sholat berada di salah satu musola yang ada di dalam Burj As-Sa'ah atau di Mekah Clock Tower ini. Itu tepatnya ada di lantai P9. Lantas apakah sholat berjamaah yang dilakukan dengan cara seperti ini itu sah dan dihitung sebagaimana orang melaksanakan sholat berjamaah mendapatkan fadilahnya? Kita ikuti videonya ya. Jadi kurang lebih kondisi musola yang ada di Burj As-Sa'ah tepatnya di lantai P9 itu seperti ini. Jadi hari ini habis selesai sholat isya, saya sholat isyanya di P9 karena memang tadi udah terlanjur qomat, ada hajat yang harus diselesaikan dan harus terpaksa sholat di sini di lantai P9. Nah kalau kita lihat di lantai P9 ini itu di soft yang paling depan, ini softnya yang paling depan itu ada kaca, yang mana kaca ini langsung ke arah Masjidil Haram, sehingga kita bisa melihat di sini orang-orang yang ada di pelataran luar Masjidil Haram maupun yang ada di rooftop yang ada di lantai 2 Masjidil Haram. Namun untuk Ka'bahnya dan pengimamannya itu nggak bisa terlihat. Kondisinya seperti ini. Kemudian ini lumayan luas ya, ada tempat-tempat rak untuk baca Quran, kemudian ada Al-Quran, dan ini diakatkan sebagai musola atau tempat sholat, tetapi bukan masjid. Karena kalau masjid itu ya harus ada imamnya sendiri, muadzinnya sendiri. Lantas kalau kita sholat di sini, apakah kita dapat sholat berjamaah? Jawabannya sebagai berikut. Jadi menurut salah satu fatwa dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, salah satu mufti yang ada di Saudi Arabia, tatkala seseorang melaksanakan sholat berjamaah dalam suatu masjid, maka afdaliyahnya adalah dia bisa melihat imam, atau seandainya tidak, maka setidaknya bisa melihat makmum yang ada di belakang imam maupun makmum di belakang makmum yang ada di soft depannya di dalam sebuah masjid. Akan tetapi apabila tidak bisa melihat mereka dan masih di dalam satu masjid, maka cukup mendengar suara dari imam atau mendengar dari loudspeaker yang ada dalam masjid tersebut, maka sholat itu sah dan terhitung sebagai sholat berjamaah. Sama halnya ketika di dalam masjid itu memiliki 2 lantai. Misalkan di lantai yang bawah itu digunakan untuk softnya para laki-laki, kemudian di bagian lantai kedua agak belakang itu digunakan sebagai soft perempuan, maka tatkala si soft perempuan ini nggak bisa melihat soft yang laki-laki di depannya, hanya mendengar suara imam dari loudspeaker, maka hal itu sah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang berada di luar masjid? Maka syarat yang paling utama agar seseorang yang berada di luar masjid untuk tetap terhitung salat berjamaah dengan imam yang ada di masjid adalah dengan melihat shaf yang ada di depannya. Karena dengan menyaksikan tadi kita mendapati bahwa di dalam gerakan kita betul-betul mengikuti pada imam yang ada di masjid. Namun tidak disarankan kalau di luar ruangan masjid hanya mendengar suara speaker dari imam, hal itu tidak disarankan untuk dilakukan. Nah,
apabila berada di beda ruangan kemudian bisa melihat shaf yang ada di depannya, maka itu diperbolehkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari terangkan, ataitu Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khashafati syams fa idzan nas qiyamun yusallun wa idza hiya qa'imatun tusalli, rawahu al-Bukhari. Suatu saat aku pernah datang kepada Aisyah, yaitu istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala matahari sedang digerhanakan. Kemudian pada saat itu aku melihat para manusia berdiri, mereka sholat berada di dalam Masjid Nabawi. Akan tetapi pada saat itu Aisyah berdiri dari dalam rumahnya, kemudian beliau melaksanakan sholat dari dalam rumahnya. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, apabila kita tidak berada di masjid dan mengikuti sholat berjamaah dengan yang ada di masjid, hal itu diperbolehkan dengan catatan kita bisa melihat makmum yang ada di masjid tersebut, sehingga kita betul-betul mantap di dalam mengikuti gerakan dari imam yang direpresentasikan dengan adanya makmum yang ada di depannya. Berarti sholat di pinggir jalan maupun berada di musola seperti saya seperti ini itu masih sah dan mendapatkan sholat berjamaah, namun tidak mendapatkan afdoliyah untuk sholat berada di Masjidil Haram. Saya sarankan apabila tidak ada urgensi apa-apa kepada seluruh jamaah umroh untuk tetap datang ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat berjamaah di sana. Akan tapi ketika ada suatu hal, ketika hotel kita terlalu jauh sehingga ketika kita mau ke masjid udah adzan, kita ke masjid ternyata keburu qomat dan ternyata pintu terdekat masjid ditutup dan diarahkan yang jauh, sehingga kita cuma bisa sholat di pelataran masjid atau di jalan ketika menuju ke masjid, atau ternyata kita dalam suatu hajat kemudian di hotel kita dari tempat yang sangat tinggi seperti di Burj As-Sa'ah ini untuk turun ternyata kita butuh waktu yang luar biasa banyak sehingga dikhawatirkan sholat selesai, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di musola seperti P9 ini. Sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga memberikan manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.